Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua siswa-siswi kelas 8 SMP Lab School VIP UMJ. Mudah-mudahan sehat semua ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan corona ini cepat selesai agar kita bisa beraktivitas seperti biasa, yaitu datang ke sekolah untuk belajar dan sebagainya. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas bab berikutnya, yaitu bab keempat. Teman-teman bisa dibuka bab keempat halaman 67. Di situ tentang teks puisi. Baik teman-teman, silakan dibuka buku paketnya agar lebih terarah dan bisa lebih fokus. Di samping teman-teman mendengarkan video pembelajaran ini, di samping teman-teman menyimak dari buku bahasa Indonesia. Baik teman-teman, kita lanjutkan slide-nya tentang teks puisi. Baik teman-teman, bisa dibuka di halaman 69. Di situ ada pengertian tentang puisi. Nah, 69. Teman-teman coba dibuka 69 agar lebih terarah. Baik teman-teman, kita perhatikan mengenai pengertian dari puisi. Baik, sebelumnya mari kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Puisi. Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan pikiran dan perasaan manusia. Nah, jadi puisi itu hasil pikiran. Artinya hasil buatan yang dipikirkan. Perasaan manusia artinya yang dirasakan oleh manusia. Yang bahasannya artinya yang dibahas adalah terkait irama. Irama ya, irama nada. Mantra. Nah, mantra itu sebuah kata-kata. Rima. Rima itu pengulangan kata-kata. Kemudian penyusunan lirik. Artinya menyusun lirik. Nah, dan bait barisnya seperti apa. Serta penuh dengan makna. Artinya punya makna, punya arti dari kata-kata tersebut. Paham ya teman-teman? Jadi puisi itu karya sastra hasil pemikiran, dipikirkan, perasaan yang dirasa oleh manusia. Mempunyai nada, kata-kata, kata pengulangan, kemudian mempunyai lirik. Nah, baris gitu kan. Terus kemudian bait. Nah, punya baris-baris tertentu. Serta penuh dengan makna. Artinya punya arti, teman-teman. Itu yang disebut dengan puisi. Baik, berikutnya. Puisi mengutamakan bunyi, artinya puisi itu harus dibacakan dan dibunyikan. Baru mempunyai irama dan rima. Kemudian bentuknya seperti apa? Gitu kira-kira bentuknya, kira-kira barisnya ada berapa, kemudian maknanya menerangkan tentang apa dan sebagainya. Dan juga makna yang hendak disampaikan. Artinya apa, pesan apa yang disampaikan kepada orang, kepada pembaca, kepada pendengar itu apa. Paham ya? Nah, itu pengertian dari puisi. Teman-teman bisa lihat di halaman 69. Baik, kemudian karakter puisi. Sifat karakter itu ya. Nah, pertama disusun dalam bait. Bait itu baris-baris seperti paragraf ya, teman-teman. Itu bait. Ada 4 biasanya, 4, terus ke bawah 4 lagi. Nah, itu kira-kira itu bait. Kemudian mempunyai rima. Rima itu apa? Pengulangan bunyi yang diseling, selang-seling. Nah, itu kira-kira teman-teman. Kemudian penuh makna setiap kata ataupun kalimat. Artinya punya arti di dalam kata ataupun per kalimatnya.
Gitu teman-teman. Kemudian memiliki tipografi. Tipografi itu catatan atau tulisannya ada. Ditulis puisi tersebut. Paham ya? Nah, baik yang kelima terakhir, mempunyai majas. Majas itu apa? Kalimat figuratif, bahasa kiasan. Artinya punya perumpamaan. Paham ya? Jadi ada 5 karakter dari puisi. Nah, gitu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi slide-nya. Di halaman 73. Coba dibuka 73. Nah, menelaah unsur pembangun teks cerpen. Atau sebetulnya lebih ke puisi ya. Mohon maaf, ini teks puisi, bukan teks cerpen. Nah, pertama, teman-teman cara membangun unsur teks puisi, yang pertama itu ada unsur fisik. Unsur fisik itu wujudnya, tulisannya. Yang pertama itu ada perwajahan. Artinya bentuk puisinya, tulisannya seperti apa. Jadi perwajahan puisinya harus jelas. Diksi kata-katanya, pilihan kata-katanya. Imaji atau citraan atau gambaran. Gambarannya menggambarkan apa kata-kata tersebut. Kata konkret itu kata yang jelas, terbukti ada. Nah, itu kira-kira teman-teman. Kemudian majas atau bahasa figuran atau gaya bahasa. Artinya teman-teman di dalam puisi tersebut harus menggunakan sebuah kata-kata atau gaya bahasa atau menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Misal, pagi ini terasa indah, membuatku melayang ke udara. Kan nggak mungkin. Nah, itu berupa gaya bahasa atau yang disebut dengan majas. Baik, yang terakhir adalah rima. Rima itu apa tadi? Pengulangan kata-kata yang terselang. Nah, itu kira-kira. Jadi diselang dengan kata-kata yang lain. Baik, itu unsur fisiknya, hadirnya wujudnya puisi. Kemudian ada unsur batin, lebih kepada makna. Batin itu tidak ada wujudnya, tapi maknanya terlihat, terasa oleh perasaan, dan oleh pemikiran. Nah, unsur batinnya adalah tema makna. Artinya ini tuh maknanya apa temanya. Kemudian rasa. Apa sih yang dirasakan oleh pembaca dan pendengar setelah mendengarkan atau membaca dari teks tersebut? Nadanya diatur tinggi, rendah, datar. Nah, itu kira-kira itu lebih meresapi. Dan amanat atau tujuan atau maksud. Artinya pesan yang terkandung di dalam puisi itu harus tersampaikan. Itu yang disebut dengan unsur batin. Paham ya? Oke, paham ya? Baik, ada di halaman 73. Baik, kita lanjutkan. Sekarang aspek kebahasaannya. Teman-teman bisa dibuka halaman 78. 78. Baik, ada makna denotasi dan makna konotasi. Ini sebetulnya saling berlawanan atau bersebaliknya. Nah, gitu. Pertama ada makna denotasi. Makna denotasi itu adalah makna yang sebenarnya. Artinya maknanya tuh asli, maknanya tuh betul-betul real, betul-betul itu yang menjadi makna. Contoh, Andi anak kesayangan bapak ibunya. Jelaskan maknanya bahwa Andi itu kesayangan atau disayang oleh orang tuanya. Paham? Jelas ya? Nah, itu makna denotasi. Makna sebenarnya. Paham? Nah, berikutnya ada makna konotasi. Makna konotasi kebalikan atau sebalikan dari makna denotasi. Konotasi itu adalah makna yang tidak sebenarnya. Artinya bukan makna yang asli. Maknanya tidak asli. Contoh, ada peribahasanya maksudnya gini. Contoh, Andi anak emas, bapak ibunya. Anak emas, emang ada? Tidak. Itu peribahasa bahwa Andi itu adalah anak kesayangan, paling disayang oleh bapak ibunya. Makanya seperti emas. Orang yang punya emas pasti dirawat, dijaga, dan sebagainya. Begitupun Andi tadi, Andi diibaratkan harta.